Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dinda Maulina dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas geografi tentang permasalahan desa dan kota. Untuk soal yang pertama, adanya interaksi desa dan kota menyebabkan dampak di berbagai bidang, baik itu untuk desa maupun kota itu sendiri. Jelaskan masing-masing dampak positif dan dampak negatif interaksi desa dan bagi kota. Nah, untuk dampak interaksi yang di desa, untuk dampak positifnya, yang pertama ada meningkatnya taraf pendidikan, terus yang kedua ada informasi dan komunikasi jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat, terus yang ketiga ada pembangunan infrastruktur di desa meningkat sehingga memudahkan aksesibilitas. Terus juga yang keempat, meningkatnya kesejahteraan publik, dan juga desa itu kayak semakin rata pembangunannya. Terus yang terakhir, yang kelima, untuk dampak positifnya, yaitu berkembangnya organisasi di desa yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu, untuk dampak positif pasti kan ada dampak negatifnya. Nah, untuk dampak negatif di pedesaan atau di desa, itu yang pertama ada modernisasi dari pengaruh kota, melunturkan orientasi petani sebagai mata pencaharian. Terus yang kedua, siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat untuk hidup konsumtif. Dan yang ketiga, tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di daerah kota dibanding menjadi petani atau bekerja di daerah pedesaan. Terus yang keempat, itu tata cara dan pola hidup masyarakat di kota cenderung mengubah masyarakat desa. Jadi kayak tata cara hidup mereka yang hidup di kota itu berpengaruh banget sama masyarakat untuk di desa itu. Terus yang kelima, yang terakhir, pencemaran lingkungan, meningkatnya pengangguran, pembangunan tidak terkendali, dan berkurangnya bahan pangan, dan sebagainya. Selain di desa, di perkotaan pun juga punya dampak positif dan dampak negatif tersendiri. Saya akan menyebutkan dari dampak positifnya terlebih dahulu. Untuk dampak positif interaksi di kota, yaitu yang pertama tercukupnya kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berkat suplai barang dari desa. Jadi penduduk kota tuh nggak kekurangan bahan pangan dari suplai penduduk dari desa ke kota itu. Terus untuk yang kedua, itu jumlah tenaga kerja di kota bertambah banyak dan meningkatnya bersuplai dari desa. Sama-sama tipe yang pertama yang sudah dijelaskan sama saya tadi. Terus untuk yang ketiga, yaitu produk-produk kota dapat dipasarkan di desa. Terus yang keempat, peluang untuk berwirausaha warga kota semakin luas. Nah, untuk dampak negatifnya, yaitu penduduk desa yang datang dari kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan, contohnya kemiskinan. Jadi kayak banyak banget di kota ini tuh yang di desa ke kota untuk mencari pekerjaan tapi tanpa keahlian, atau mungkin punya keahlian tapi yang kurang cukup memadai. Jadi kayak banyak menimbulkan permasalahan. Dan salah satu permasalahannya itu adalah kemiskinan. Terus untuk yang kedua, itu ada penduduk pendapatan rendah semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Pertanyaan yang kedua, yaitu dari gambar yang tersedia mengenai permasalahan desa dan kota, pilih masing-masing satu gambar di desa dan di kota, kemudian kalian analisis menurut sudut pandang kalian masing-masing. Untuk gambar di desa, saya memilih gambar nomor 3,
itu menurut sudut pandang saya di daerah pedesaan tuh punya fasilitas pendidikan yang kurang atau tidak memuaskan gitu, atau kurang memadai dibanding daerah perkotaan. Banyak atap yang bocor, yang rusak, atau mungkin fasilitas dinding yang kurang memadai yang membuat murid-murid yang belajar di sana atau pelajar di sana tuh kurang nyaman untuk belajar. Terus alasan salah satunya yaitu kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan terkadang proses pengawasan yang kurang atau pengontrolan pendidikan yang kurang itu kayak meningkat. Dan juga pemerintah pusat tuh nggak ngejangkauin untuk daerah-daerah terpencil seperti di pedesaan. Dan sulitnya akses untuk menuju ke sekolah pun juga menjadi alasan mereka. Terus untuk upaya yang mesti dilakukan pun juga ada. Salah satunya pemberian dana atau bantuan pendidikan melalui dana BOS. Dana BOS itu sendiri kayak bantuan operasional sekolah. Dan mungkin juga bisa ditambahin kayak pembangunan perbaikan fasilitas melalui RKB. Terus juga beasiswa bagi siswa yang berprestasi baik secara nasional maupun internasional melalui PIP dan SILN. Nah, untuk di daerah kota, saya memilih gambar nomor 4. Menurut sudut pandang saya, di daerah perkotaan ini punya daerah yang cukup kurang memadai untuk fasilitas transportasi dan punya wilayah yang cukup lebih padat dibanding pedesaan. Masih mobil dan kendaraan motor karena pelajar dan orang-orang yang bekerja itu kayak mereka untuk pergi bekerja dan untuk pergi belajar pun kayak kurang memadai. Apalagi banyak dari mereka yang berangkat itu melalui kendaraan pribadi. Terus juga mereka tuh juga bisa menyebabkan polusi udara. Selain terjadinya kemacetan, polusi udara pun juga bisa menjadi penyebab dari kemacetan itu. Faktor yang paling sering mengakibatkan terjadinya kemacetan itu sendiri pun padatnya kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Jumlah kendaraan pribadi yang terus bertambah setiap tahunnya. Namun kapasitas jalan pun tidak berubah. Semakin pada suatu kota akan membuat suatu mobilitas masyarakat yang melewati jalan juga semakin banyak. Lalu karena kepadatan penduduk kota di kota besar yang meningkatkan urbanisasi, sehingga dengan penduduk maka kendaraan semakin banyak, lalu lintas di jalan raya semakin macet. Upaya yang harus dilakukan pemerintah atau masyarakat mungkin salah satunya mengurangi kendaraan pribadi dan memanfaatkan kendaraan umum yang ada di perkotaan seperti memakai Transjakarta, angkutan umum, kayak salah satunya Jaklingko yang udah disediain pemerintah dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.